Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Ya Rabbana ghafir yassir iftah wahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 60. Masih babul amri. Wala yaqtadit tikroro ala sahihi, dan amr itu tidak melazimkan kepada tikror atas pendapat yang sahih. Li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marratil wahidah. Ini alasannya. Kenapa? Karena perkara yang dimaksud dengan amr itu min tahsilil ma'muri bihi, yang mana diantaranya itu menghasilkan perkara yang diperintah. Yatahaqqaqu bil marratil wahidati. Itu sudah tahakkuk, sudah nyata, sudah hasil. Bil marratil wahidati, dengan satu kali pengerjaan. Jadi bil marratil wahidati itu dengan satu kali saja. Wal aslu bara'atu dhimmati mimma zada alaih. Dan asal dari amr itu bara'atu dhimmah, terlepas dari apa dhimmah itu? Dari ikatan. Mimma zada alaihi, dari apa-apa yang lebih dari satu itu. Nah, paham gak nih masalahnya nih? Nah, jadi kan kemarin kita itu baru membahas sigot. Apa sigot amr itu? Ya, yang ada di dalam ilmu shorof itu if'il. Jadi tatkala kita melihat di dalam nas ada sigot, yang mana sigot itu kembali kepada yang oleh ahli shorof disebut sebagai sigot amr, maka itulah amr gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita memahami amr? Jadi di dalam bahasa Arab itu yang namanya perintah itu dia pasti dimasuki oleh apa yang diperintahkannya. Misalkan perintah untuk memukul, idrib. Jadi langsung begitu, idrib. Nah itu perintah untuk memukul. Ishrib, itu perintah untuk minum. Iqra, itu perintah untuk membaca. Nah, berarti tatkala ada sigot seperti itu, berarti kita mendeteksi adanya perintah. Nah, apa lazimnya dari perintah itu? Nah, kemarin kita sudah selesai membahas, tidak melulu amr, tidak melulu
Jadi sigot amr itu tidak melulu perintah, justru di dalam memahaminya itu. Kadang ya perintah, kadang ya ibahah. Malah kadang-kadang menghinakan. Jadi banyak kemungkinannya begitu. Cuman al-aslu yaitu kepada tolabul fi'li. Cuman di dalam memahami tidak melulu begitu. Nah, jadi itu sudah selesai kemarin tuh. Nah sekarang kita membahasnya apa? Yang dibahas kita itu tatkala ada perintah. Ini kan amr itu dari atasan ke bawahan. Apakah satu kali perintah itu dia melazimkan kepada pengulangan atau tidak? Jadi misalkan begini, bikin kopi. Nah, di dalam memahami bikin kopi itu, apakah itu kepada wajib atau bukan? Itu sudah kemarin. Nah, sekarang begini, apakah bikin kopi ini sekali bikin perintahnya sudah selesai? Atau dia itu setelah selesai harus bikin lagi sampai disuruh berhenti. Jadi ada perintah untuk mengerjakannya dan ada perintah untuk berhenti. Atau satu kali perintah itu cukup dilaksanakan satu kali. Nah begitu. Itu apa yang mau kita bahas. Nah di dalam kitab, di dalam matan disebutkan walayak tadi tikroro, dan amr itu tidak melazimkan, tidak memberi konsekuensi kepada pengulangan. Cuman itu pendapat alas sohih, atas pendapat yang sohih. Jadi jika ada perintah, maka satu kali mengerjakan itu cukup. Nanti kalau misalkan ada perintah lagi, ya sekali lagi pengerjaan. Jadi mengerjakan membuat kopi 5 kali itu dengan 5 perintah, bukan dengan 1 perintah. Kenapa demikian? Ini dalilnya li'anna ma qusida bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marratil wahidati. Karena secara mafhum begini. Ini diperintah untuk minum. Kemudian kita minum. Berarti sudah cop tuh, udah vis-a-vis perintah dengan pekerjaan. Berarti sudah selesai. Berarti itu baru atu dhimmah, sudah tidak ada perintah lagi. Nah, illa kecuali idza dalad dalilu ala qasdit tikror. Kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan kepada maksud pengulangan. Jadi kita membicarakan asalnya dulu. Ada perintah, oke, kerjakan. Nanti ada orang bilang, kamu itu baru ngerjain sekali, belum disuruh berhenti. Saya ini gak harus disuruh berhenti, wong perintahnya cuma sekali, begitu. Apa dalilnya? Dalilnya tadi, karena yang diperintahkan itu tahakuk dengan 1 kali. Nah, kecuali, ada pengecualian. Kecuali apabila ada dalil yang lain yang menunjukkan bahwa maksud amir, maksud yang memerintah itu dia kepada adanya pengulangan, kepadanya tikror. Fayu'malu bihi, maka dikerjakanlah dengan adanya tikror itu. Kal amri bis sholawatil khomsi, seperti perintah mengenai sholat yang 5 waktu. Wal amri bisaumi Ramadhana, dan perintah mengenai saum Ramadan. Nah, ini ada misalkan khamsu sholawatin, 5 sholat ini diwajibkan atas orang mukmin. Dalam pengertian orang mukmin itu harus sholat 5 waktu dalam sehari. Nah itu apakah cukup dalam seumur hidup itu kita sholat 1 hari 5 waktu? Udah kesannya nggak usah lagi karena perintahnya juga cuma sekali. Ya kan? Nah asalnya demikian memang. 1 kali cukup. Jadi dalam kita jangka waktu hidup 60 tahun itu asal ada 1 hari yang kita itu sholat 5 waktu, itu cukup. Asal perkaranya begitu. Dalam pengertian jika tidak ada dalil yang lain. Cuman ada dalil yang lain yaitu ijma. Gampangnya begitulah. Yaitu ijma bahwa sholat 5 waktu 1 hari ini bukan 1 hari dikerjakan kemudian selesai, tapi tikror setiap hari selama kamu hidup. Atau saum Ramadan, diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh. Nah itu sekiranya ya dilihat dari perintah itu saja, cukup nggak tuh seumur hidup 1 bulan? Cukup. Kamu itu kalau datang bulan Ramadan, puasalah yang penuh. Kata kita oke. Ya. Datang bulan Ramadan, kita nggak puasa. Kenapa kamu nggak puasa? Ya tahun depan aja masih bisa. Pokoknya kan
kita puasa. Memang asal perintahnya demikian, tapi ada dalil yang lain yang menunjukkan kepada wajibnya tikror. Wa muqabilu sahih annahu yaqtadi tikror. Nah, itu kan tadi ala sahih. Cuman kalau ala sahih berarti ada muqabilnya. Apa muqabilnya? Muqabil dari sahih itu. Muqabil dari sahih itu sebetulnya sih bukan, harusnya sih asoh ya. Sebentar ini apa ya muqabilnya itu? Wa muqabilu sahih annahu yaqtadi tikror. Muqabilu sahihnya apa itu? Jadi kan ada perkataan ya ini asoh. Nah, jika disebut asoh maka itu menunjukkan adanya khilaf. Apa muqabilnya? Muqabilnya nanti sahih. Nah, kalau disebut sahih itu enggak asoh, bukan muqabilnya, bukan asoh nanti, tapi turun lagi ke bawah. Ya, cuman disebut asoh itu berarti khilaf antara asoh wa sahih ini kuat. Khilafnya itu. Nah, kalau disebut sahih itu nanti enggak masuk ke asoh muqabilnya tapi ke bawah. Ya, jadi ini pendapat yang lebih lemah. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian berarti pendapat yang kedua ini dia tidak kuat begitu. Nah, apa pendapat yang kedua? Wa muqabilu sahih annahu yaqtadi tikroro. Itu bahwa yang namanya perintah itu melazimkan kepada tikror. Fayastau ibul makmuru fayustau abu, maka dimuatkanlah al-ma'muru yang diperintahkan bil matlubi dengan perkara yang dicari, ma yumkinuhu selama yang dia mungkin untuk mengerjakannya, min zamanil umri dari waktu umur, haitsu la bayana li amdil ma'muri bih selama tidak ada penjelasan atas batas perkara yang diperintah. Apa alasan yang kedua ini? Lintifai murajjihi ba'dihi ala ba'din, karena kosongnya murajjih sebagian perintah atau sebagian kemungkinan atas sebagian yang lain. Nah, ini udah mulai kita ada khilaf di dalam usul. Ya. Ini sudah mulai khilaf di dalam usul. Jadi yang kedua ini dia memaknai bahwa perintah itu dia mujarrodul amri, perintah saja, tidak butuh kepada dalil yang lain. Ini sudah menunjukkan kepada wajibnya tikror. Nah, ini kan maksudnya bagaimana ya otak itu? Ini kan cara memahami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cara memahami perkara. Jadi otak yang satu di dalam memahami perkara itu tatkala diperintah iqra misalkan. Ya sudah, dia baca sekali alif, udah selesai. Beres. Ya, iqra. Oke, alif, selesai. Karena perintahnya apa? Iqra. Nah, orang yang dengan pola pikir yang kedua tatkala suruh baca, dia itu sebelum ada perintah untuk berhenti, dia terus baca. Baca sama kamu, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Terus belum bisa berhenti, terus aja dia. Itu harus begitu. Bikin kopi selesai, bikin lagi selesai, bikin lagi. Itu pola pikir yang kedua tuh. Kalau mau berhenti justru harus ada dalil. Kebalikannya itu. Nah, untung orang teki pola pikirnya. Udah pola pikir guys. Jadi itu udah perintah apa terus perintah urun gitu. Nah. Apa alasan mereka itu? Karena tidak ada murajjih. Coba, apa murajjihnya? Ini perintah. Mana perintah itu, apakah sekali atau tikror? Gak ada murajjih kata dia tuh. Tatkala tidak ada murajjih, mana yang lebih selamat? Tikror terus. Sebelum ada perintah. Nah, mana yang tuluy-tuluyan nyian? Can dititah eureun tuh. Ya, dalam pengertian begini, kalau misalkan nanti yang dimaksud dengan amr itu satu kali, maka tatkala ada tikror selamat. Tapi jika yang dipaham itu dia sekali, tapi
kenyataannya tikror, dia celaka. Nah ini pola pikir ihtiyat ini. Ya, tidak semua ihtiyat itu sahih. Ya, malah ada ihtiyat yang batal, yang haram. Kita sholat, ngelihat imam sudah ruku, kita ikut takbiratul ihram, kemudian kita ikut ruku, ihtiyaton, ditambah satu rakaat, jadi 5 rakaat itu nanti. Haram itu nggak boleh. Ya. Jadi tidak semua ihtiyat itu bagus. Jadi harus ihtiyatnya ulama. Wala yaqtadil fawra. Dan perintah itu tidak memberi konsekuensi kepada faur. Faur itu bersegera. Li'annal gharada minhu ijadul fi'li. Karena maksud dari perintah itu ijadul fi'li. Mengadakan perbuatan min ghairi ikhtisasin bizzamani. Tanpa adanya pengkhususan waktu. Al-awwali yang pertama dunaz zamanistani, bukan pada zaman yang kedua. Nah, jadi pembahasannya itu. Lihat ya di dalam amr itu. Jadi sama kalian bikin poin-poin apa saja yang dibahas di dalam amr. Ya, kemarin satu misalkan sigotnya apa. Ya. Kemudian kedua, melazimkan kepada hukum apa. Kemudian yang ketiga, apakah dia melazimkan tikror atau tidak. Kemudian yang keempat, apakah dia melazimkan faur atau tidak. Lah begitu. Jadi lihat, dikasih poin-poin tuh. Biar kita tahu tatkala membahas. Karena nanti kalau misalkan kita terus ngaji usul fikih, itu pembahasannya tetap di situ-situ aja. Mau sampai usul fikih kitab manapun tetap di situ-situ aja pembahasannya. Sama semua ilmu itu kayak gitu. Kita udah ngaji kitab kafiyah. Kafiyah itu lebih tinggi daripada alfiyah. Ini bahas apa? Itu aja. Isim fi'il huruf. Gak bakal keluar dari situ udah. Ya. Alamatul i'rab. Alamat rofa, alamat nasab, alamat khafat, alamat jazam sama tuh. Sampai mana-mana sama. Makanya kalau kita sudah memahami satu kitab mubtadiin, tapi kita sudah bisa masuk semua bab, semua masail, semua yang dibahas, itu ke atasnya kesananya mudah. Nah itu. Nah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan, apakah amr ini dia memberi faedah kepada faur atau tidak? Maksudnya apakah di dalam sigotul amr itu ada perintah sekarang begitu? Apakah ada makna itu atau tidak? Bikinkan kopi, omongannya cuma segitu tuh. Apakah di situ ada makna sekarang atau tidak? Jadi kita yang mendengarnya sebagai orang yang diperintah, apakah harus melaksanakan seketika itu juga atau bisa nanti? Nah, menurut siapa ini Imam Haromen, Imam Al-Juwaini, wala yaqtadil fauro, ini tidak melazimkan kepada faur. Kenapa? Li'annal gharadu minhu, karena gharad atau maksud dari perintah itu mengadakan perbuatan. Tidak ada dalil di dalamnya ikhtisos satu zaman dari zaman yang lain. Enggak ada sama sekali. Jadi kalau disuruh sholat, kemudian tidak ada perintah waktunya, ya kalau ada perintah waktunya jelas. Sholatlah kamu jam 10, berarti jelas jam 10 harus sholat. Ini kalau misalkan sholatlah kamu, oke. Ulang kalau main gaduh kaleci we. Tanya tuh, kenapa kamu nggak sholat? Ya nggak disuruh kapan. Besok juga kan bisa begitu. Jadi perintah ini dia tidak melazimkan kepada karena maksud dari perintah as-sholatan supaya perbuatan ini hadir, supaya perbuatan ini hasil. Wakila, nah ini pendapat yang kedua. Jadi sudah mulai ada khilaf lagi. Dan dikatakan menurut pendapat yang kedua, yaqtadil faura. Perintah itu bimujarrodil amri melazimkan kepada adanya faur.
Wa ala dzalika, dan atas pendapat madhab yang inilah yuhmalu qaulu man qala, ditanggungkan perkataan orang yang berkata innahu yaqtadit tikrar, bahwa itu melazimkan kepada tikrar. Paham gak nih? Paham. Jadi kita kan tadi nih mengatakan apakah amr ini melazimkan kepada tikror atau tidak? Pendapat yang sahih tidak. Muqabilnya melazimkan tikror. Nah, melazimkan tikror itu atas pondasi yang mengatakan bahwa amr itu melazimkan kepada faur. Jadi ini nggak bisa dipisahkan. Kalau misalkan dia amr melazimkan kepada tikror, apabila dia itu mengatakan bahwa amr itu melazimkan kepada faur, maka dia pasti akan berpendapat amr itu melazimkan kepada tikror. Ya kan? Kenapa? Ihtiyaton. Sama ihtiyat. Ya, sama ihtiyat. Gimana kalau maksud amir itu harus sekarang? Kalau kita itu, ya ini kan maksudnya nggak ilmiah juga ya, itu kan ihtiyat. Kalau semua kayak gitu ya repot agama itu. Ya. Repot agama kalau semua itu dimanainya ihtiyat. Repot juga. Nah, ini lihat ya, yang mengatakan bahwa perintah itu memastikan kepada faur. Perintah ya, berarti kan tidak boleh ada zaman kosong di antara hasilnya perintah dengan adanya perintah dengan hasilnya yang diperintahkan. Tidak boleh ada waktu yang kosong. Harus kontan. Jadi di antara perintah, bacalah kamu, ini tatkala berhenti perintah untuk membaca, maka kita harus membaca. Karena tatkala ada zaman kosong, ini dimaknai sebagai pembangkangan. Ya sama orang yang berpikirnya kayak gini. Kok kamu disuruhnya baca malah ngadu kaleci? Nah, ini kan ada kekosongan waktu dari hasilnya perintah. Sedangkan ini ada kemungkinan yang memerintah ini memaksudkan faur. Dan sekarang jika faur, apakah ada dalalah bahwa perintah ini dia satu kali atau berulang-ulang? Nggak ada, berarti harus berulang-ulang, begitu. Ini repot. Kalau pola pikir kayak gini ulama repot udah. Ya memangnya tadi cari aman. Cuma kalau kita mikirnya bersih. Bukankah yang namanya amr itu dia tolab lihusulil fi'li? Selain itu ada apa? Nggak ada apa-apa. Makanya untuk tikror butuh dalil, untuk faur butuh dalil, begitu. Nah ini yang ajeg tuh. Ajeg. Kalau kesiangan sholat subuh, qadha, siap. Kapan? Ya kapan aja. Oh nggak ada dalil kok harus faur begitu. Cuman kalau dia itu meninggalkan sholat secara sengaja tanpa uzur, itu harus faur. Kenapa? Karena apa ya? Jadi gimana ya cara berpikir? Ya apa bedanya sih orang nggak sholat subuh karena dia sengaja nggak harus sholat subuh. Misalkan kapan sih datangnya dosa itu? Misalkan begini nih, kita kemarin kayak Piala Dunia. Piala Dunia itu mulai misalkan jam 4 misalkan jam 4 subuh. Jam 4 mulai nih. Sholat subuh itu 4:30 misalkan. Nah itu main. Udah main penaltian. Udah main extra time penaltian. Sampai kita itu terlewat sholat. 6:30 tuh baru sholat subuh. Berarti kan dari mulai terbit matahari itu dia sudah hasil dosa. Karena waktu perintahnya ada di sebelum terbit matahari. Nah, waktu hasil Waktu hasil dia terlewat sholat subuh, dia langsung berdosa seketika itu juga. Maka kalau dia nggak sholat itu dosa. Makanya perintahnya itu faur, langsung. Karena kalau enggak dosa terus tuh. Beda sama orang yang tidur. Orang yang tidur itu taklifnya datang tatkala bangun. Ini jam 4 tidur. Bangun jam 11 misalkan.
Lah itu kan waktu terbit matahari belum ada dosa tuh. Nggak ada perintah. Ya. Terus jam 11 bangun, baru ada perintah. Perintahnya apa? Sholat yang tadi. Ya sholatnya kan udah kelewat. Jadi kapan aja lah. Sholatnya udah kelewat kok gitu. Mau nanti mau besok, asal jangan keduluan mati. Gitu. Kemudian wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Nah, wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi. Dan perintah untuk mengadakan satu perbuatan itu adalah amrun bihi, itu adalah perintah terhadap perbuatan itu, wa bima la yatimmul fi'lu illa bihi, dan terhadap apa-apa yang mana perbuatan tidak akan sempurna kecuali dengannya. Kal amri bis sholati, seperti perintah untuk sholat. Amrun bit toharoti, itu adalah perintah untuk toharoh al muaddiyati ilaiha, yang mana toharoh itu memastikan atau menjadikan sholatnya itu dihitung. Fa inna sholata, maka sesungguhnya sholat itu la tasihhu bidunit toharoti, tidak akan sah tanpa toharoh. Berarti tadi selesai ya, apakah perintah ini memastikan kepada faur atau tidak, itu selesai. Sekarang pertanyaannya begini, kalau ada satu perintah, karena di dalam sigot bahasa Arab itu perintah itu langsung di dalamnya. Sama nggak di bahasa Indonesia tuh? Pukullah, sama. Pukullah. Minumlah, ya, jadi perbuatan pakailah, munglah, Allah, Allah, ya. Jadi ditambahlah lala, itu berarti kan di situ fatmun perintah. Nih syariat itu begini, kalau kamu diperintahkan sama satu perbuatan, itu belum tentu satu perbuatan, tapi bisa jadi di dalamnya itu ada 5 perbuatan begitu. Bisa jadi ada 5 perbuatan. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang si perbuatan yang disuruh ini dia membutuhkan kepada perbuatan yang lain supaya ini hasil. Misalkan perintah untuk sholat, aqimus sholah, tegakkanlah olehmu sholat. Nah, kita tuh nggak bisa sekonyong-konyong langsung sholat, karena sholat ini dia harus hasil, sedangkan husulu sholat, hasilnya sholat ini membutuhkan kepada toharoh. Nah, jadi kadang-kadang nanti orangnya beda-beda. Ini ada 2 orang. Tatkala datang zawal, keduanya kan disuruh sholat nih. Yang satu suci, yang satu tidak. Maka perintah sholat kepada yang satu ini tinggal sholat. Tapi perintah sholat kepada yang satu lagi ini perintah untuk wudhu dulu. Dan dia punya air. Kalau dia nggak punya air tapi punya duit, ketiga nih, ini disuruh beli dulu air. Beli dulu air, kemudian wudhu, kemudian sholat. Kalau dia nggak punya duit, disuruh cari duit. Jadi wajib, bener. Jadi makanya ada ibadah di dalam usaha itu buat apa? Untuk melaksanakan kewajiban begitu, supaya kita bisa melaksanakan kewajiban. Nah, jadi lihat nih, tatkala kita diperintahkan untuk sholat, lihat syarat-syarat atau rukun-rukun yang menjadikan sholat ini sah, dihitung. Apa bahasanya dihitung itu kemarin? Nufud dan apa satu lagi? Ijza ya? Ijza. Nufud dan ijza. Mu'tad. Oh iya, dan mu'tad. Dan nufud dan mu'tad. Jadi di dalam akad itu nufud dan mu'tad, kalau di dalam ibadah itu mu'tad saja. Nah, ini kita lihat apa-apa saja yang menjadikan sholat ini mu'tad. Ini kadang-kadang ini butuh toharoh. Toharoh itu mu'tad kalau gimana? Itu. Ini kalau ada airnya. Mu'tad kalau pakai air. Ini airnya itu mu'tad harus yang bagaimana?
Jadi membutuhkan kepada syarat. Nah, perintah untuk sesuatu itu adalah perintah untuk perkara-perkara yang menjadikan sesuatu ini sempurna. Makanya bisa jadi perintahnya itu cuma satu, tapi di dalam satu itu dia mengandung sampai 5, sampai 6, sampai 7 perintah. Paham ya? Makanya keluarlah. Hah? Iya, mau tadi tidak sama. Nah, fa inna sholata, makanya keluar nanti kaidah mala yatimul wajib. Wajib dalam pengertian apa? Amr. Mala yatimul ma'muru bihi illa bihi. Perkara-perkara yang mana, perkara yang diperintahkan itu tidak akan sempurna kecuali dengan perkara itu. Fahuwa, maka perkara yang menjadikan makmur bihnya ini sempurna, wajib. Hukumnya pun makmur bih begitu. Hukumnya pun wajib, yaitu diperintahkan juga. Nah, fa inna sholata la tasihhu biduni thaharati. Maka sesungguhnya yang namanya sholat itu tidak menjadi sah tanpa thaharah. Wa idza fu'ila bil bina'i lil maf'ul. Bisa salah maca begitu. Dan apabila telah dikerjakan, ai al-ma'muru bihi, apa itu al-ma'mur bihi? Yang diperintahkan. Apabila yang diperintahkannya itu telah dikerjakan, yakhrujul ma'muru 'anil 'uhdati, maka yang diperintahkan, ini orangnya nih. Bukan makmur bih, jadi ada makmur, ada makmur bih. Kalau makmur itu orang yang diperintahkannya, kalau makmur bih itu perintahnya. Nah, jika makmur bihnya dikerjakan, maka al-makmur alladzi umiro tuh, orang yang diperintah, dia keluar anil ihdah atau anil uhdah. Dia keluar dari ikatan. Ai ihdatil amri, yaitu dari ikatan perintah. Jadi bagaimana seseorang ini keluar dari ikatan perintahnya? Kerjakan sekali, kapan saja gitu. Itu asalnya tuh. Ya, kerjakan sekali, kapan saja. Ya, kecuali ada dalil-dalil yang lain. Wayat tasiful fi'lu bil ijza, dan perbuatannya ini nanti dia bersifat dengan ijza. Nah, ini ijza, tadi saya bilang ijza kan? Iya, ijza itu. Atau mu'tad. Ijza, maksud ijza itu apa? Sah. Sudah, perbuatannya ini selesai. Ijza. Ya itu ijza tuh masuk lagi ke mu'tad. Ya, mu'tad. Jadi tidak fasad begitu. Kalau dikerjakan sesuai dengan tuntutannya. Nah, kalau atas tikror kan dia belum keluar kan? Dia keluar dari uhdatul taklif kalau apa? Kalau ada kalau ada perintah untuk berhenti. Ya kan? Kalau nggak ada perintah untuk berhenti terus saja. Nggak ada perintah untuk berhenti kok. Terus saja. Aduh kumaha teh. Mampang nyeunkeun sambalnya, sambal terus beres sambal deui. Nah, acan ieu teh asin acan digoreng-goreng. Lah ku apa jadi titah cenah. Aduh. Urang teh kudu dituang teh pamajikan atuh sarua jeung mau coba teh barang geus masak. Kudu ditah. Ya kan kita kan orang sehari-hari juga begitu. Kalau disuruh, kalau mau 2, 3, 4 itu harus ada murajih. Ya jieun sambal mah tapi lobaan bakal loba babaturan ka dieu. Nyieun 3 coet mah. Tuh 3 geus nyieun 3 beres. Tapi lamun mutlakon pangnyeunkeun sambal jasa coet. Malahan mah si ieu mah nya menyieun sambal. Si cengek 3. Tomat hiji. Direnos teh kan geus kahiji jeung coet. Udah dikerok heula. Cigana teh geus kaluar ti taklif. Gitu-gitu oke. Nah, di parentah nyeun sambal teh urang teu ngomong sakumaha lobana tuh. Korinanya tomat sepotong, cengek 3 siki, bawang 2 gitukeun, geus ngahiji jeung coet. Mana sama lah cik urang teh itu. Kerok heula. Paingan atuh batu ginjal. Ya dahar atuh ngoreka jeung batu-batuna. Ari engas da atuh salah nu nita. Nah itu sing loba. Sing loba teh kan biasanya geus sakitu tambahanna 2 teh. Jeung loba itu geus 2 kali lipat. Ya. Tapi tambahan teh bisa orang teh kumaha tuh. Ya, mah bisa amak parentahna kitu. Sakit ka dieu nya?
Nah, jadi ieu teh tanu hiji-hiji ieu teh hijikeun ku urang teh di nu ngapaham parentah. Tapi itu kudu urang, lah urang mah geus beres. Kita mujtahid begitu tah. Jadi mujtahid itu tatkala dia kumanya cik coba ya. Payun heula, ya, mana yang lebih dulu nih? Lebih dulu jadi mujtahid kemudian berpikir atau lebih dulu berpikir kemudian jadi mujtahid? Coba dia berpikir dulu kemudian jadi mujtahid atau jadi mujtahid dulu kemudian dia berpikir? Enggak bisa lah, ya jadi mujtahid dulu. Baru mikir. Nah ini salahnya nih. Salahnya tuh kita udah mikir, makanya banyak revisi. Mikir heula, ya karek hiji baru satu dapat apa? Baru satu dapat hadis innamal a'malu bin niat. Amal semuanya berarti jima pakai niat, sedekah pakai niat, mabok kalau nggak pakai niat berarti nggak sah itu amal, berarti nggak dosa kalau nggak pakai niat. Mabok itu kalau pakai niat di mana nih tuh? Fil qalbi, niat abdi mabok keur ngalawan perintah Allah. Karek jadi ta mabok. Keur ngalawan berarti kalau nggak ada niat mabok. Ini mah saya mabok bukan untuk melanggar perintah Allah, saya mabok ini untuk kesenangan saya, bukan untuk melanggar perintah Allah. Karena innamal a'malu bin niat. Coba kalau kayak gitu. Salah, itu nanti buka lagi di sana ternyata ada tuh. Ya yang namanya sayyiat itu misalkannya ya begitu begini dan begitulah begitu ya. Oh iya ya salah revisi itu. Makanya jangan mikir dulu baru jadi mujtahid. Tapi jadi mujtahid dulu baru mikir. Makanya ada syarat-syarat apa? Mujtahid. Oh ini saya sudah mujtahid. Baru mikir. Jadi tatkala ada innamal amalu binniat itu nahwunya ada, sorofnya ada, balaghahnya ada, hadis yang lainnya ada. Yang kena umumnya ada, yang kena khususnya ada begitu. Ada di sini semua sudah. Baru dia berpikir, plak, langsung kesangan nyurocot. Dalam baru dipikiran. Anjing itu mun apalnya orang lamun kena aku berpikir berat itu. Kalau kena sama berpikir berat itu datang tuh. Jadi kalau mikir tuh kayak gini. Ya. Saya kan sekarang kan lagi ngurusin si Imad ya, si Kimad belagu saya tanya. Itu Abi sampaikan kanemu, ini siapa yang pertama kali membahas isu nasab Abi ketemu aja jejak digitalnya itu. Terus anu berusaha ngamasukkeun ka Wikipedia nu ieu sampai ketemu oh ieu nami-namina kapenak itu ayat jejakna itu. Aya, jadi itu tiga kali berusaha nu kahiji teh Syiah, nu kadua Arab, nu katilu Imad. Itu ayat tuh. Itu si Imad teh beuna proksina. Oh saya dapat namanya itu. Ya. Jadi kieu website nu ayeuna teh nya, ini website yang sekarang nih. Kita bisa lihat Wikipedia, Ba'alawi itu apa nanti rebet keluar. Saya tuh pengen lihat ini tahun 2012 gimana. Ini kan sekarang nih. Tahun 2012 ternyata ada satu mesin namanya Wayback Machine. Nah Wayback Machine itu kita bisa lihat dia kerjaannya itu apa nge-scan semua website yang ada di dunia tuh kerjaannya itu begitu. Nah ini kalau misalkan dia itu website yang sering diakses itu sering di-scan kadang sehari sampai 4-5 kali. Tapi kalau jarang diakses itu paling setahun cuma 4-5 kali. Terus saya lihat tuh Mbak Alwi itu tahun 2000 ini kapan masuk entry ke sini? Ini ternyata pertama masuk entry 2012 dan 2012 itu sepi, nggak ada yang menggugat itu. Sampai tahun berapa? Sampai tahun 2022 bulan April. Itu ada yang masukin. Nama si Kimat ada di situ. Tahun 2016. Cik. Kaparagis. Itu teh semalam itu dapat ilham kayak gitu, cari ini gimana caranya itu. Plak, ini langsung sakit. Dia ajak ngobrol nggak bisa. Kamu mujtahid. Kamu nabi menerima wahyu ya. Curluk. Ya karena tatkala ngobrol wahyu itu dia langsung paham perkara langsung kabarayang dan kabaruka begitu. Kamu mujtahid. Kamu nabi. Kamu mun hayang kawin deui. Itu mana? Kabaruka langsung kita. Jaga hatepnya. Gitu. Apa terusan? Ayahnya. Nah nanti kita masuk kepada apa-apa yang masuk ke dalam amr dan nahi dan apa yang tidak masuk. Maksudnya siapa saja yang kena khitab. Istirahat dulu ya. Allahu a'lam.
bis-shawab.